Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahkan berkat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 2 Agustus tahun 2026, tema atau judul khotbah kita kali ini akan mengangkat sesuatu yang sangat edukatif ya. Yakni apakah Kristen agama buatan Paulus? Nas firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-26. Dan kalau tidak keberatan saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang berkata, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari saya mau mengajak kita untuk merendahkan hati untuk berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan, kesehatan, sukacita, rasa haus dan lapar untuk berbakti, untuk beribadah, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Di kesempatan kali ini kami mau datang, duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan. Mencelikan mata kami yang buta, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai pelajaran kita mengenai apakah Kristen agama buatan Paulus ini, saya mau mengajak saudara untuk berpikir terlebih dahulu dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau saudara sakit, kemana saudara akan pergi? A. Kepada tukang bangunan, atau B. Kepada dokter? Jawaban setiap orang yang waras ya tentunya akan langsung berkata, ya, saya akan pergi ke dokter. Entah itu dokter praktek, atau dokter di puskesmas, atau di rumah sakit. Yang pasti kita tahu bahwa yang punya kompetensi, yang punya kemampuan untuk mengobati orang sakit adalah dokter. Saudaraku ya. Bukan tukang bangunan, karena dia memiliki keahlian tersendiri untuk membuat bangunan. Nah, kalau saudara ingin mengetahui makna terdalam, makna hakiki, makna sejati dari firman Tuhan, mari jangan dengarkan dari orang-orang yang tidak kompeten atau tidak berkompeten dalam hal ini. Ada orang-orang yang mengaku meninggalkan Kristen, lalu dia bilang dia punya pemahaman, makanya dia meninggalkan Kristen. Saya pikir itu bohong ya. Karena banyak kali saya mendengarkan pemahaman dari orang-orang yang mengaku itu, malah justru logikanya terbalik. Cocokologi sana-sini, asumsi sana-sini. Bagi saya, kebenaran firman yang sejati itu bukan lahir dari asumsi yang dipaksa masuk ke dalam firman Tuhan, tetapi apa yang firman Tuhan katakan yang keluar dari mulut Allah, istilahnya rema, pengertian, itu adalah kebenaran. Dan orang yang menyampaikannya pun adalah orang yang berteologi dan orang yang juga punya data histori, bukan sekedar asumsi.
ya. Mari kita mau belajar apakah Kristen memang betul adalah agama buatan Paulus. Pertanyaan ini akan sulit dijawab bagi saudara yang adalah orang Kristen KTP. Karena pertanyaan ini pasti akan membuat kita harus melihat kepada sumbernya, yakni kitab suci. Sayangnya, dan ini ironisnya ya, banyak orang mengaku Kristen, percaya pada Yesus, bergereja, tapi kalau ditanya pertanyaan seperti ini, sulit menjawab. Oh benar gak ya? Oh betul gak ya? Karena apa? Karena 90% lebih waktunya tersita hanya untuk menerima informasi dari dunia, dari sosial media, bukan dari kebenaran firman Tuhan. Saya tidak perlu buka AI, saya tidak perlu mencari di Google. Karena ketika saya bertobat, di usia saya 17 tahun, saya membaca kitab suci siang dan malam. Sehingga sudah menghatamkan sekitar 15-20 kali pembacaan Alkitab. Tidak perlu saya dikasih tahu orang, saya sudah tahu jawabannya. Tapi alangkah baiknya saya membagikannya lewat konten ini, lewat khotbah online ini ya. Supaya kita semakin mengerti. Cuma saya mau tekankan, ini bukan shortcut, bukan jalan pintas. Bagi orang yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus, yang artinya Kristen itu tadi, maka saudara wajib belajar secara pribadi, membuka sendiri kitab suci-mu dan minta pimpinan tuntunan Roh Kudus. Jangan abaikan kalau misalnya ada yang namanya kelas pendalaman Alkitab. Makanya di dalam channel ini saya selalu menyisipkan ada satu konten pendalaman Alkitab dan beberapa konten renungan yang kebanyakan isinya juga adalah pengajaran pendalaman Alkitab. Supaya kita, ya, pembaharuan budi itu kan dimulai dari pembaharuan pikiran juga. Selama ini kita di brainwash. Otak kita dicuci oleh konsep-konsep yang ada di dunia ini. Tapi kita tidak pernah melihat kepada sumbernya yang sejati. Mari kita lihat dari sumber yang sejati. Sehingga nanti akan menjawab pertanyaan ini, apakah Kristen agama buatan Paulus? Dari mana statement ini muncul? Dari mana orang bisa bilang agama Kristen itu buatan Paulus? Dari mana? Saya berkali-kali menguras otak saya ya ketika saya mendengar orang bilang Kristen itu adalah agama buatan Paulus. Tahu nggak saudaraku, bagi saya orang Kristen normal, ini orang Kristen normal adalah orang Kristen yang rajin berdoa dan rajin membaca kitab suci ya. Itu orang Kristen normal. Bagi orang Kristen normal, jawaban atas pertanyaan Paulus menciptakan agama Kristen, bukan Yesus. Maka itu sangat mudah sekali ditepis. Karena apa? Saya tertawanya gini, karena Paulus sendiri itu adalah bisa dibilang Kristen. Paulus itu Kristen. Dia bukan pendiri agama Kristen, dia bukan pencipta agama Kristen. Jadi ya ini penganiaya jemaat. Saudaraku ya, Paulus ini penganiaya jemaat. Jadi sebelum dia menjadi orang Kristen, ya menjadi pengikut Yesus, dia yang tukang menganiaya orang Kristen. Itu artinya kekristenan, pengikut Kristus, itu lebih duluan ada daripada Paulus. Itu kalau saudara mau jawaban simpel. Tapi saya tidak akan menjawab sesimpel itu, karena renungan ini akan dengan selesai. Dengan cepat selesainya. Ya, mari kita melihat terlebih dahulu dari pembacaan kita tadi ya. Karena di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Memang Antiokhia itu sudah jauh dari apa namanya? Dari kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi kalau kita membaca ayat ini sungguh-sungguh ya, di Antiokhia lah julukan itu baru disematkan kepada mereka. Ya, nanti kita akan baca saudaraku ya. Mari kita lihat terlebih dahulu ya.
Ada sebuah tuduhan yang sering kita dengar. Orang berkata, Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu agama Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Kalimat ini kok terdengarnya meyakinkan ya. Apa emang benar seperti itu adanya? Nah, mari kita tidak usah menjawabnya dengan emosi. Calm down, santai saja. Kita akan menjawabnya dengan sejarah atau dengan data historis. Nah, tahukah saudara bahwa Yesus memang tidak datang membawa agama baru? Dan saya pribadi pun kalau ditanya apa itu kekristenan, saya tidak akan menjawab Kristen itu adalah salah satu agama yang ada di Indonesia. Itu kalau jawaban saya secara, ya saya adalah warga negara Indonesia ya. Tapi kalau secara pribadi, saya menganggap Kristen itu bukanlah sebuah agama. Kristen itu bukan agama. Ya. Kalau saya mengatakan Kristen bukan agama, maka klaim yang mengatakan Pauluslah yang membuat agama Kristen itu akan patah langsung. Karena kekristenan itu memang bukanlah agama. Hanya karena di Indonesia ini ya, suatu aliran keyakinan atau kepercayaan itu harus ada payung hukumnya, maka itu akhirnya ditetapkanlah yang namanya agama. Saudaraku ya, supaya ada ya payung hukum tadi yang melindungi hak dan kebebasan kita untuk beribadah ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makna hakikinya itu lebih daripada agama. Karena Kristen itu sendiri sebenarnya kalau kita belajar dari sejarahnya, nanti kita akan belajar ya, saya juga akan mengulang kembali. Dari sejarahnya Kristen itu sebenarnya adalah sebuah bentuk ejekan. Sebuah bentuk ejekan, gelar yang diberikan oleh orang-orang di luar Kristen malah. Gelar yang diberikan oleh orang-orang di luar murid-murid Yesus. Mereka menyebut orang yang mengikuti Yesus itu dengan sebutan Kristen. Sekali lagi, hakiki atau hakikatnya itu adalah murid Yesus, pengikut Yesus. Ialah mereka orang yang hidupnya mengikuti teladan dan ajaran daripada Yesus Kristus. Kok saya kayak berusaha menjelaskan ya, karena saya pikir juga banyak orang Kristen yang kurang meluangkan waktu untuk belajar. Kalau ditanya Injil itu apa? Orang seringkali berpikir bahwa Injil itu selalu mengacu kepada kitab. Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Mana Injil yang paling benar? Loh, pertanyaan ini sekali lagi biasanya diajukan oleh orang-orang non-Kristen karena mereka tidak ngerti konsepnya. Mereka selalu berpikir konsepnya itu seperti ya ajaran agama lain yang seakan-akan bahwa kitab suci itu turun dari surga, sehingga mana yang paling benar antara empat kitab ini tadi ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mana yang dibawa oleh Yesus? Ini pertanyaannya menggelikan karena kita orang Kristen akan bisa menjawab bahwa Injil itu bukan kitab. Yesus memberitakan Injil kalau kita membaca di dalam pembacaan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dia sedang mengabarkan kabar sukacita. Injil itu evangeliannya. Kabar sukacita, kabar keselamatan yang dibawa oleh Mesias. Ya. Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitabnya yang mencatat perjalanan, pelayanan, mujizat karya-karya Yesus. Sementara Injil itu ya berita keselamatan yang dibawa Yesus itu. Saudaraku ya. Jadi keempat Injil itu kan saling melengkapi. Tidak ada yang kontradiktif. Mereka saling melengkapi. Karena ibarat orang melihat mobil, ada yang lihat dari samping, ada yang lihat dari belakang, ada yang lihat dari depan, ada yang lihat dari atas.
Mereka punya deskripsi masing-masing menggambarkan sebuah mobil. Tapi kalau keempat Injil ini digabung, itu menjadi sebuah gambaran. Ada gambaran Yesus sebagai hamba, Yesus adalah Tuhan dari Injil Yohanes, Yesus adalah anak domba Allah. Saudaraku, inilah kekayaan daripada Injil Kristus. Sekali lagi, jangan kita dibingungkan dengan istilah-istilah. Sebenarnya itu bukan orang Kristen yang bingung, ya orang di luar sana yang bingung. Ya, seringkali apakah Yesus mendirikan agama baru? Ini yang paling penting. Yesus itu orang Yahudi, saudaraku ya, lahir di tengah-tengah orang Yahudi, maka ia menggenapi apa yang dinyatakan oleh perjanjian lama atau Tanakh Yahudi. Ini pertanyaan yang sama juga. Orang Kristen kan punya kitab Injil, kenapa masih memakai Tanakhnya atau kitabnya orang Yahudi? Lah itu memang bagian daripada kitabnya orang Kristen, ya. Tanakh atau perjanjian lama itu, ya. Tanakh itu kan Torah, ya, Neviim. Satunya lagi apa ya? Torah, Neviim, dan Ketuvim, ya, tulisan-tulisan. Torah, Neviim itu tulisan nabi, nubuat nabi-nabi, Neviim, kemudian Ketuvim, tulisan-tulisan. Torah itu 5 kitab Taurat, ya, yang ditulis oleh Musa, saudara ya. Jadi orang Kristen tidak masalah karena kita tidak mengubah sama sekali Torah atau Tanakh Yahudi itu, saudara. Tanakh Ibrani itu tidak pernah, karena semuanya itu mencatat, menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias. Sementara perjanjian baru yang ditulis oleh para rasul itu mencatat tentang penggenapan. Itu kan ada janji, ada penggenapannya tentunya, ya. Makanya kitab suci orang Kristen itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Tidak bisa dipisahkan, saudaraku ya. Tidak bisa dipisahkan. Nah, Yesus itu lahir sebagai orang Yahudi, menggenapkan apa yang dinubuatkan bahwa akan ada tunas Daud. Jadi Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Nah, itu menggenapi, ya. Makanya di dalam perjanjian baru digenapi itu. Dia anak dari Yusuf. Kalau ditelaah silsilahnya, ya anak dari Daud. Anak Daud, saudara ya. Makanya orang buta yang namanya Bartimeus, anak Timeus, berseru, Yesus anak Daud. Dia tahu Mesias itu. Itu gelar yang luar biasa, ya. Yesus lahir sebagai orang Yahudi, disunat, dibawa ke sinagog, merayakan Paskah, mengajar Taurat. Artinya secara sejarah, Yesus hidup sebagai orang Yahudi. Lalu apa yang ia lakukan? Ia menggenapi perjanjian lama. Nah, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ini penting. Yesus bukan membuat agama baru, ya. Orang bilang ada Yudaism, ya betul, atau agama Yahudi. Tetapi Yesus bukan datang untuk membawa agama, saudaraku. Ya, Yesus tidak datang untuk membawa agama, melainkan menggenapi seluruh rencana keselamatan Allah. Maka saya sebagai orang Kristen akan berkata, ya secara KTP agama saya Kristen, karena itu untuk membedakan agama saya daripada orang lain. Tetapi secara pribadi, saya memandang kekristenan itu bukan agama. Ya. Jadi saya adalah pengikut Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus, yang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, saya lahir baru di dalam kematian dan kebangkitannya. Saya menjadi manusia baru yang dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Saya dipenuhi Roh Kudus dan saya berjalan bersama Dia. Itu beyond daripada agama, saudaraku. Agama cuma mengajarkan kita tidak boleh melakukan ini, itu, dan sebagainya. Apa yang tertulis ini, itu, dan sebagainya secara letterlek doang. Tapi tidak. Kalau bersama Yesus, Tuhan berkenan tinggal dalam hidup saya. Saya memanggil Dia Bapa karena saya adalah anaknya. Dalam konsep agama lain tidak ada Tuhan itu Bapa. Karena memang seintim itu. Saudaraku ya. Karena memang seintim itu. Semenjak saya menjadi seorang bapa, saya memahami akhirnya, saudaraku ya,
keintiman, dan betapa hati seorang ayah terhadap anak tuh gimana sih. Di situ akhirnya saya memahami hati Tuhan itu, hati Bapa kita di surga itu. Kalau saya manusia aja, kata firman Tuhan, tahu memikirkan yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, saudara ya. Yang kedua, benarkah Paulus itu menciptakan agama Kristen? Ya, agama Kristen keberadaannya ditandai dengan yang namanya jemaat atau gereja. Nah, padahal fakta yang kedua, gereja itu sudah ada sebelum Paulus bertobat. Paulus itu namanya sebelum bertobat ialah Saulus. Ya, dia adalah keturunan Benyamin. Dia orang yang sangat bersemangat sekali untuk menganiaya orang Kristen, yaitu umat Tuhan atau murid Yesus. Ini fakta sejarah yang dilupakan. Kisah Para Rasul 9, sebelumnya apa pekerjaan Paulus? Menganiaya gereja, menganiaya jemaat. Kisah Para Rasul pasal 8, kalau gereja belum ada, siapa yang dianiaya Paulus? Ya, kalau Paulus itu disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 9 sebagai penganiaya gereja atau penganiaya jemaat. Artinya di Kisah Para Rasul pasal 8, kalau gereja belum ada, siapa yang dianiaya oleh Paulus? Artinya gereja itu memang sudah berdiri, bahkan sudah berkembang. Makanya itu disebut dengan jemaat mula-mula. Artinya circle yang pertama itu adalah para rasul, 12 rasul yang sudah dipilih. Kemudian satu berkhianat dan dia mati, kemudian ia digantikan. Kemudian dari 12 rasul yang circle paling dalam ini ada 30 murid. Kalau tidak salah sejarahnya seperti itu. Kemudian ada banyak lagi murid-murid yang lain termasuk mereka yang setia mengikuti Yesus kemana-mana. Itu kan banyak saudaraku ya. Dan mereka kebanyakan, perlu saudara garis bawahi, adalah orang Yahudi. Saudara perlu garis bawahi ya. Yesus itu pertama-tama memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Ya, makanya banyak murid-muridnya memang orang Yahudi. Nah, jadi poin penting di sini, Paulus itu bukan pendiri gereja, Paulus bukan pendiri jemaat. Ia malahan disebutkan sebagai seorang penganiaya gereja, dan setelah ia bertobat, ia menjadi mantan penganiaya gereja. Lalu pertanyaan sekarang, siapa yang mendirikan gereja kalau begitu? Jawabannya ada dalam Matius 16 ayat 18. Oke, kita akan baca bersama-sama. Matius 16 ayat 18 berkata, "Dan Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi dia mendirikan jemaatnya. Siapa? Petrus kah? Bukan. Yang mendirikan itu adalah Yesus, saudaraku ya. Yesuslah yang mendirikan jemaat. Jadi bukan Rasul Paulus. Jadi perhatikan di sini, Yesus tidak berkata, Paulus akan mendirikannya. Tetapi aku, Yesus sendiri berkata. Dalam bahasa Yunani, jemaat itu disebut dengan eklesia. Berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Ya, dipanggil keluar dari apa? Dari kegelapan, masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Jadi gereja itu bukan gedung. Garis bawah ini, gereja itu bukan organisasi, tetapi umat pilihan, umat milik Kristus. Mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang mengikuti ajaran Kristus Yesus, disebut dengan jemaat atau eklesia atau gereja. Karena sejarahnya memang gereja itu berakar dari kata eklesia. Saudara yang belajar di sekolah, SMP, SMA, pasti pelajaran agamanya ini. Gereja itu berasal dari kata eklesia, bahasa Yunaninya. Lalu mengalami perubahan menjadi gereja, kalau tidak salah itu pengaruh dari bahasa Portugal ya.
igreja atau bahasa Portugis igreja jadinya gereja. Seperti itu. Saudara belajar sendirilah. Telusuri lagi. Ya. Bagian yang keempat. Paulus tidak pernah mengajarkan ajaran baru, saudaraku. Ini penting untuk digarisbawahi. Paulus tidak pernah mengajarkan ajaran baru. Itu ada dalam Galatia 1 ayat 8. Saya mau ngajak kita baca bersama-sama. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Perhatikan, sekalipun kami, itu kan kami itu mengacu kepada saya atau seorang malaikat di sorga. Memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Injil sejati itu adalah Injil Yesus Kristus yang Yesus sendiri bawa. Jangan berpikir Injil ini kitab lagi, saudaraku ya. Ini adalah berita sukacita mengenai keselamatan yang dibawa oleh Yesus, bahwa ia datang untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia dari kungkungan, dari belenggu dosa, dari belenggu kematian kekal. Itu adalah berita sukacita atau evangelion ya. Berita keselamatan. Ini adalah Injil. Ya. Mengapa Paulus berkata seperti itu? Karena Injil yang ia ajarkan bukan miliknya. Ia menjaga Injil yang ia terima dari Kristus. 1 Korintus 15 Paulus berkata, aku telah meneruskan yang telah kuterima. Perhatikan, Paulus berkata meneruskan, bukan menciptakan, saudaraku. Nah lalu kemudian ini adalah penjelasan dari ayat acuan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang kita baca di awal pertama kali program ini ya. Ini ayat yang sering disalahpahami. Di Antioquia, murid-murid untuk pertama kali disebut Kristen. Perhatikan, untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi bukan menjadi Kristen, tapi disebut. Artinya gereja ini sudah ada. Nama itu baru muncul belakangan. Saudaraku ya. Itu pun istilah Kristianos ya. Kemungkinan diberikan oleh masyarakat Antioquia itu bukan oleh Paulus, bukan pula oleh Yesus. Ya, jadi ini kemungkinan awal adalah sebuah julukan. Ya, sejarahnya memang sebuah julukan atau ejekan yang berarti orang-orang golongan Kristus. Maka zaman itu kan ada istilahnya golongan zelot lah. Kemudian ada istilahnya golongan Saduki. Kemudian juga golongan Farisi, ya orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, golongan Apolos, golongan Kefas. Ada sebutan-sebutan seperti itu. Tapi sebutan Kristen itu mengacu kepada orang-orang golongan Kristus atau pengikut Kristus. Kemudian para murid kemudian menerima sebutan itu sebagai identitas mereka. Mereka bangga disebut dengan nama Kristen. Jadi sekali lagi, Kristen itu bukan agama, tetapi sebuah sebutan yang ditujukan bagi saudara dan saya sepanjang masa, bagi orang-orang percaya yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti teladan serta ajaran Yesus, kalian patut disebut dengan sebutan Kristen. Pertanyaan yang berikut, apakah Kristen lahir di Yunani? Ya, jawabannya tidak, saudaraku. Kita lihat lagi urutannya ya, supaya kita jelas ya. Yesus lahir di Bethlehem Efrata, pelayanan di Galilea, disalib di Yerusalem, dibangkitkan di Yerusalem, Pentakosta di Yerusalem, ia mencurahkan rohnya. Barulah Injil menyebar ke Samaria, Syria, Asia Kecil, Yunani, Roma. Jadi kekristenan itu tidak lahir di Yunani.
Kekristenan terjadi di awal mula adalah di dalam masyarakat Yahudi di Yerusalem, kalau saya boleh bilang. Injil itu dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Itu kata firman Tuhan. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, itu kan dikatakan dari Yerusalem dan sampai ujung-ujung bumi. Ya. Ada pertanyaan tambahan di sini. Mengapa Paulus banyak menulis surat? Kemudian surat Paulus itu akhirnya dikanonkan, dimasukkan ke dalam perjanjian baru. Ya, kenapa? Bagi orang Kristen tuh mudah menjawabnya. Ya, harusnya ya, bagi orang Kristen normal. Tapi bagi orang Kristen yang mutan, saya bilang, yang nggak normal, yang suka lebih banyak menerima informasi dari luar ketimbang baca kitab suci sendiri. Jawabannya ini, saudaraku ya. Kenapa Rasul Paulus banyak menulis surat? Karena Paulus ini sendiri itu ketika ia bertobat, ya, kenapa saya bilang bertobat? Ia sebelumnya penganiaya gereja, penganiaya jemaat. Kemudian ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tengah jalan. Ia menjadi silau menuju perjalanannya ke Damsyik ya. Ia menjadi silau dan buta matanya. Di situ dia mendengarkan suara Yesus berkata, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara tidak takutkah dengan suara ini, saudaraku? Saudara, Bapak Ibu Saudara yang hari ini menganiaya gereja, yang menganiaya orang Kristen beribadah, saya takut nanti suatu saat saudara akan mengalami seperti Paulus. Bertemu dengan cahaya yang menyilaukan ini. Dan saudara akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Yesus akan berkata, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi penganiayaan terhadap orang percaya itu sebenarnya saudara sedang menyakiti Tuhan Yesus. Ya, saudaraku ya. Jadi Paulus itu setelah ia bertobat, kemudian ia menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen. Ia mendirikan banyak jemaat dan ia disebut sebagai rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau Petrus, ia dipercayakan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa, bangsanya sendiri, maksudnya di dalam negeri ya. Jadi pelayanan itu banyak ke dalam bangsa Yahudi. Sementara Rasul Paulus itu memang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi rasul. Rasul itu utusan ya. Utusan yang membawa berita Injil, berita keselamatan. Berita tentang Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Bangsa-bangsa Goyim. Ia mendirikan banyak jemaat. Saudara bisa baca jemaatnya di mana? Di Korintus, Filipi maksud saya. Ya, di Tesalonika. Banyak lagi. Ya, Efesus. Itu kan surat-surat nama-nama suratnya itu kan dimasukkan dalam perjanjian baru. Itu memang adalah jemaat-jemaat yang ia dirikan. Seandainya Rasul Paulus pada masa itu sudah punya smartphone, tentu dia tidak perlu capek-capek kirim surat. Dia akan menulis saja pesannya melalui WhatsApp seperti itu. Tapi berhubung zaman itu masih belum ada teknologi informasi secanggih sekarang, belum ada komputer, belum ada smartphone dan sebagainya, maka ia harus menyurati jemaat-jemaat. Dan luar biasanya surat-surat yang dia kirim itu berisi pengajaran-pengajaran. Apakah itu pengajaran baru? No. Saya sebagai orang yang sudah dengan sombongnya berkata 15-20 kali membaca Alkitab khatam dari Kejadian sampai Wahyu, saya katakan bahwa apa yang diajarkan dan ditulis Paulus di dalam surat-suratnya itu, dia sedang mengajarkan tentang Injil itu. Berita Yesus Kristus, pesan sejati yang dibawa para rasul itu adalah Yesus Kristus. Kalau seandainya Paulus mau mendirikan agama baru, ya kenapa nggak diajarkan orang menyembah dia aja? Menyembah Paulus saja daripada menyembah Yesus kan? Enggak, dia orang Kristen, dia pengikut Kristus. Maka dia menulis surat-surat dan dia kirimkan kepada jemaat ini sesuai dengan profil jemaatnya. Ada jemaatnya yang punya masalah ini, dia tulis surat.
Semuanya bagus, saudaraku. Jemaat Korintus masalahnya ini, jemaat Tesalonika masalahnya ini, jemaat Filipi masalahnya ini. Dia tulis dan dia berikan penguatan kepada orang-orang yang ada di sana, termasuk kepada pelayan-pelayan yang ada di sana. Itulah indahnya, saudaraku ya. Ya. Surat Paulus banyak. Tapi banyaknya surat tidak berarti bahwa ia pencipta kekristenan. Sama seperti dosen itu ya. Paling banyak menulis buku. Tetapi bukan berarti dosen itu pendiri universitas, saudaraku ya. Nah, Yesus, ini adalah pertanyaan yang banyak sekali juga diserang di kekristenan. Yesus memang tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Jadi kalau katanya kalau Yesus nggak ngomong Kristen, berarti agama Kristen tidak sah. Ini juga adalah logika yang apa istilah orang itu, logika terbalik ya. Ya. Memang benar Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen, sama seperti pertanyaan itu juga. Saya tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mana tunjukkan kepada saya ayat yang berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ini adalah pertanyaan klasik, saudaraku ya. Tapi kalau saudara adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang cerdas, yang bisa memahami kalimat dan konteks, saudara akan tahu bahwa terlalu banyak kata-kata Yesus yang tersirat, bahkan tersurat, yang menyatakan bahwa ia adalah Tuhan. Dia mengampuni dosa. Dia berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Aku dan Bapa adalah satu. Terlalu banyak hal yang ia katakan sampai-sampai ia mau dilempari dengan batu. Mau dibunuh. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena orang-orang berkata dia menghujat, dia melakukan blasfemi. Kenapa? Dia gak perlu bilang, aku Tuhan, sembahlah aku. Gak banyak kata-kata yang membuat dia dibenci. Kalau saudara paham konteksnya ya. Kalau saudara gak paham ya sudahlah. Ya. Saya bisa bilang jawabannya sama. Yesus tidak menyebut kata Kristen. Tapi tidak berarti perjanjian baru pada akhirnya memang menggambarkan bahwa Yesus membawa Injil keselamatan dan semua pengikut-pengikutnya percaya kepada Yesus. Itu hakikatnya. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Orang Kristen juga seperti itu ajarannya. Kristen itu kan cuma sebutan, cuma label saja. Ya, Yesus tidak menyebut Kristen dan label itu diberikan oleh orang-orang di luar kekristenan malah sebagai sebuah ejekan. Tetapi ejekan itu diambil oleh para jemaat, oleh gereja pada masa itu. Oke, kita mau disebut Kristen. Itu sebuah kebanggaan maksud saya. Saudara ya. Nah, di dalam Alkitab Yesus juga tidak pernah berkata Alkitab. Yesus tidak pernah berkata Alkitab. Karena apa? Karena perjanjian lama pada waktu itu, perjanjian baru belum selesai ditulis. Demikian juga kata Kristen. Nama itu muncul kemudian, tetapi umatnya itu sudah ada. Umatnya sudah ada, gerejanya itu sudah ada, jemaatnya itu sudah ada. Ya, saudara paham ya? Sangat mudah menjelaskan bagi orang yang rindu belajar. Tapi sangat sulit menjelaskan bagi orang yang mencari kesalahan. Saudaraku ya. Dan itu memang butuh terang Roh Kudus yang bisa membuat saudara tercelikan ya. Jadi pertanyaan final, siapakah pendiri kekristenan? Jawabannya sangat sederhana. Ia adalah Kristus itu sendiri. Bukan Paulus. Karena Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mendirikan gereja, Yesus mengutus rasul-rasulnya, Paulus hanyalah seorang rasul yang dipanggil untuk memberitakan Kristus. Pemberitaan tentang Kristus itulah yang disebut dengan Injil. Berita tentang kabar sukacita di dalam Kristus itulah yang disebut dengan Injil. Paulus memberitakan Injil. Dan orang-orang yang percaya kepada Injil yang menjadi pengikut Kristus disebut sebagai orang Kristen.
Sesimpel itu. Jadi kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu adalah label atau sebutan bagi saya dan saudara dan umat sepanjang masa yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah paragraf ya, sebuah kalimat ini. Kita ini bukan pengikut Paulus. Kita juga bukan pengikut Petrus. Kita bukan pengikut suatu budaya Yunani atau Romawi. Kita adalah murid Yesus Kristus. Paulus sendiri juga akan menolak jika ada orang yang menjadikan dirinya pusat iman. Sebab seluruh hidup dan pelayanan Paulus hanya untuk menunjuk kepada satu pribadi ini, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin memberikan saudara gambaran dengan jelas ya, supaya menambah kekayaan ini ya. Ada data historis ya, dan data kronologis untuk memperkuat pengajaran kita kali ini ya. Saya ingin menambahkan timeline sejarah bahwa kelahiran Yesus di Bethlehem itu kurang lebih terjadi pada tahun 4-6 sebelum Masehi. Kemudian pelayanan Yesus di Galilea dan Yudea itu terjadi pada tahun 27 sampai 30 Masehi. Kemudian pada tahun 30 Masehi ya dikatakan Yesus itu melakukan pelayanan sampai umur 30 tahun. Ya, kalau di dalam budaya Yahudi umur 30 tahun adalah umur yang pas seorang ditahbiskan menjadi imam. Ya, imam agung, saudaraku ya. Pada tahun 30 Masehi Yesus mengalami penyaliban, kebangkitan dan Pentakosta. Gereja lahir di Yerusalem di Kisah Para Rasul yang kedua. Tahun 33 sampai tahun 35 Masehi pertobatan Rasul Paulus. Kisah pasal 9, namanya pada waktu masih Saulus dan ia masih belum menjadi rasul, belum diutus. Ia masih baru bertobat. Ketika gereja sudah lebih dahulu ada, ya, jemaat atau orang Kristen sudah duluan ada. Pada tahun 42 sampai 44 Masehi, murid-murid pertama kali, ini yang di Antioquia ya, bukan yang murid-murid di Yerusalem. Murid-murid di Antioquia yang diberitakan oleh pemberitaan Paulus pertama kali disebut Kristen di Antioquia pada tahun 42 sampai 44 Masehi. Dan yang terakhir pada tahun 46 sampai 57 Masehi, perjalanan misi Paulus membawa Injil ke Asia, Asia Kecil, Yunani, dan kemudian menuju ke Roma. Jadi inilah urutan kronologis ya, berdirinya gereja atau jemaat. Mula-mula berawal dari Kristus, karya pelayanannya, kematian penyalib di dalam penyaliban dan kebangkitannya, dan kemudian kenaikannya dan pencurahan Roh Kudus, pertobatan Paulus dan seterusnya. Ini kronologinya. Kekristenan sudah duluan ada. Jadi kalau orang bertanya, apakah Kristen adalah agama buatan Paulus? Maka jawabannya sudah jelas sekali, saudaraku ya. Saya tidak perlu sampai keluar air liur lebih banyak lagi untuk menjelaskan, karena gunakan logika saudara, karena itu namanya teologia, supaya saudara bisa memahami dengan logika saudara, belajar mengenai theos ya, atau Tuhan, sehingga saudara juga tidak hanya sekedar pakai asumsi, tidak mengira-ngira, karena data historis juga lengkap, saudaraku ya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita mau merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran yang sudah Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan mencelikan mata kami, membuat kami mengerti, membuat kami memahami, dan iman kami semakin dimantapkan, pengertian kami semakin dikuatkan, supaya kami tidak terombang-ambing, dan kami semakin jelas, kami bangga menjadi orang percaya, disebut Kristen, sekalipun itu adalah sebuah ejekan bagi orang atau jemaat mula-mula. Tapi kami bersyukur karena memang kami bangga disebut sebagai golongan Kristus, orang-orang yang meneladani dan mengikuti ajaran Yesus. Kami bangga menjadi berbeda dengan dunia ini,
Kami bangga menjadi orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah di hari Minggu yang penuh sukacita ini, jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman, boleh semakin haus dan lapar akan kebenaran, boleh terus menggali dan mencari, supaya mereka semakin dipuaskan, semakin dikuatkan, dan semakin mengerti. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.